Tiga. Kan gue yang. Yuk, udah Mbak. Halo, selamat subuh teman-teman. Selamat pagi. Berjumpa. Selamat pagi. Sudah sahur ya Don ya? Alhamdulillah. Jadi kita akan mulai nih untuk materi kali ini. Kita akan ngejelasin apa Don? Sih tentang strategi marketing. Strategic marketing ya. Oke, nah untuk strategic marketing communication ini poin-poinnya ada yang untuk peran pemasaran langsung dalam IMC nanti dijelasin sama Doni. Lalu juga ada pemasaran melalui katalog, ini juga akan dijelasin sama Doni. Lalu lanjut lagi dengan outbound telemarketing dan inbound telemarketing nanti akan lanjut dengan saya. Nah, sebelum mulai, Doni ada intro dulu atau mungkin ada pantun dulu atau Oke, gimana next nih? Mbak, next. Next ya. Oke, next. Oh, sorry. Nah, ini nih, iya jadi Ah, untuk mata kuliah ini kita tuh harus pantun dulu, coy. silahkan, Jadi silahkan. pantun kali ini adalah bunga mawar dihinggapi kumbang, beli kucing sambil naik delman. Tidak perlu risau dan bimbang, direct marketing menjadi solusi idaman. Wah, luar biasa. Tidak perlu Eh, risau dan bimbang, direct marketing menjadi solusi idaman. Iya, Idaman untuk siapa, Bapak Doni? untuk pembeli dan penjual dong pasti. Oke, oke. Lanjut ya. Next. Hmm, Jadi untuk direct marketing ini, kita tahu ya bahwa direct marketing ini menjadi suatu solusi bagi para penjual atau pembeli yang ada dimanapun berada gitu ya. Dimana mungkin pada zaman dulu kita tahu bahwa waktu transaksi jual beli itu hanya terjadi di satu tempat ya gitu kan. Belum adanya teknologi, belum ada faktor lain sehingga eh, mungkin transaksi jual beli itu terjadinya hanya di satu tempat. Kemudian untuk mungkin sekarang itu menjadi hal yang berbeda, di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti biaya mobilitas yang tinggi, kemudian adanya waktu, adanya banyak toko yang tidak menjual barang-barang khusus, kemudian adanya perkembangan teknologi yang saat ini sangat maju sekali dan mungkin terkait dengan database dari customer ya. Nah, maka dari itu eh, direct marketing ini menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan memiliki manfaat banyak. Apa aja sih itu kan manfaatnya itu adalah yang pertama itu tidak melibatkan perantara ya. Jadi masih antara pembeli dengan konsumen, kemudian adanya untuk mencari konsumen yang lebih jauh gitu kan. Kita tahu misalnya kalau di pasar itu untuk penjualan itu kan hanya terbatas untuk satu wilayah ya. Tapi dengan adanya direct marketing yang memanfaatkan banyak sekali terkait dengan media-media ya. Contohnya itu ada surat kabar, ada telemarketing, ada majalah, ada katalog, ada mungkin secara visual bisa ada radio, kemudian ada televisi dan juga yang sekarang itu adalah adanya internet kayak gitu. Karena hal tersebut itu kan akan meningkatkan terkait dengan integrated marketing communication ya. Jadi integrated marketing communication menurut si pada itu adalah suatu proses komunikasi yang berisi tentang perencanaan, pembuatan, penyatuan, dan implementasi dari banyak bentuk komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, dan lainnya gitu kan yang dilakukan untuk terus menerus pada konsumen yang dituju dan konsumen potensial lainnya Oke, lanjut. ya. Nah, adapun peran dari IMC ini Pak, menurut Simpan itu adalah mempengaruhi dari perilaku konsumen, kemudian yang kedua adalah berawal dari pelanggan dan calon pelanggan, kemudian menggunakan banyak cara untuk melakukan kontak, dan yang kedua adalah berusaha menciptakan sinergi, yang kelima adalah menjalin hubungan yang baik gitu kan pada konsumen.
Oke. Nah, tadi apa sih direct marketing itu kan? Direct marketing itu menurut Bells pada tahun 2009 adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pendekatan yang sangat personal pada target pasarnya untuk mendapatkan respon atau transaksi. Tadi yang udah dijelasin ya, ada sebenarnya apa aja sih terkait dengan dari marketing itu ya, ada ya dari selling, personal selling, ada internal marketing, adanya email, adanya broadcast, kemudian adanya advertising, dan masih banyak lainnya terkait dengan direct marketing. Terus, Oke. nah ini adalah salah satu contoh eh, jurnal, di mana jurnal ini adalah membahas tentang efektivitas bauran pemasaran untuk meningkatkan penjualan UMKM batu bata merah di wilayah Banyu Ira, Kecamatan Bati. Kita tahu ya bahwa UMKM itu kan memang masih sangat terbatas dalam melakukan penjualan ya. Mungkin mereka memiliki produk yang bagus, namun mereka kekurangan terkait dengan yang namanya strategi pemasaran. Nah, Iya, dengan benar adanya, banget. iya kan UMKM Mm-mm. itu ya mungkin untuk Kak Rahma yang langsung terjun ke UMKM gitu ya, mungkin sudah menangani beberapa kasus terkait dengan apa sih Kak gitu yang selama ini UMKM masalah Kurang intinya berkembang ya. gitu, ya kan? Iya Mungkin dong. dari 7P ya Kak, kita kan bisa bahas dari 7P ya, dari 7P. Nah, di jurnal ini juga dibahas eh, efektivitas terkait dengan setiap 7P tersebut. Contohnya itu adalah dari produknya, mungkin UMKM itu mereka belum memiliki terkait dengan produk mereka itu seperti apa sih gitu kan. Padahal produk mereka itu kita bisa jual atau strateginya itu adalah terkait produk yang terbuat dengan kualitas yang bagus, kokoh dan tidak mudah patah ya kan. Kemudian untuk price-nya, price-nya itu jadi mungkin ada yang lebih murah mereka jual, padahal kan harganya di pasaran itu lebih tinggi. Jadi ya analisis harga juga penting ya, atau mungkin kadang mereka juga jualnya mahal. Jadi mereka bisa tahu juga terkait dengan strategi price-nya, kemudian place-nya, di mana place-nya ini adalah terkait dengan lokasi yang strategis dan yang nyaman juga. Kemudian terkait dengan people, di mana people ini adalah kita memberikan terkait dengan pelayanan yang baik. Kemudian ada juga bentuk fisik, itu terkait dengan bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Jadi dalam jurnal ini dibahas tentang efektivitas program pemasaran yang meningkatkan penjualan dari UMKM yang ada di Batu Irang, Kecamatan Batu. Oke. Dan hasilnya gimana nih, Don? Efektif, jadi Efektif ya? ya efektif karena bisa meningkatkan penjualan mereka. Oke, siap-siap. Sebenarnya benar sih yang tadi Doni bilang untuk terkait UMKM sendiri. Sebenarnya kalau kita tahu UMKM tuh ada yang punya produknya bagus, tapi memang sangat disayangkan aja untuk orang-orang masih belum aware, belum sadar untuk terkait produk UMKM tersebut. Jadi untuk contoh bauran pemasaran ini sebenarnya bagus juga ya Don ya buat ditiru untuk UMKM lain untuk meningkatkan usaha penjualan mereka kayak gitu sih ya Don ya. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah pemasaran melalui katalog. Katalog menjadi salah satu penting ya tools atau unsur. Jadi katalog itu X Kak. Nah, katalog adalah informasi tentang produk-produk yang dijual oleh satu perusahaan atau agen pemasaran, di mana tujuannya untuk memberikan informasi yang cukup terkait dengan produk-produk tersebut, memudahkan konsumen memilih produk yang diinginkan. Adapun Oke, terkait oke. dengan tujuan,
Nah, Ya. tujuannya adalah memberikan informasi pada konsumen tentang produk-produk yang dan beserta harga dengan sejelas-jelasnya. Ya, pastilah katalog ini memiliki didesain untuk menambahkan spesifikasi terkait dengan barang yang kita jual ya, di mana menyampaikan dengan serinci-rincinya. Gitu. Dan yang kedua adalah mengklasifikasikan jenis produk agar konsumen cepat membeli produk. Iya, biasanya kalau katalog ini kan diunsurkan mungkin ada yang berdasarkan Contohnya, Pak. kalau di aku sih contohnya itu misalnya untuk alat-alat dan untuk bahan-bahan gitu loh. Jadi Oke. katalognya dipisah misalnya. Jadi ketika konsumen itu butuhnya bahan-bahan, dia akan membuka katalog yang bahan-bahan. Jadi ketika dia butuh yang alat, dia akan membuka yang untuk khusus alat. Jadi mengklasifikasikan kan, jadi lebih mudah kayak gitu. Dan ya pasti juga ingin menarik konsumen dengan warna dari desain katalog. Jadi katalog kan Iya dong. desain semenarik mungkin gitu. Jadi eh, pasti itu menarik konsumen dan meningkatkan terkait dengan daya beli lagi dari konsumen tersebut. Kalau ibu-ibu paling suka lihat katalognya katalog Tupperware ya, Don ya. Ya betul. Yang kalau hilang itu bisa marahnya luar biasa. Tuh, jangan dulu. Oke, Karena lebih berharga Tupperware-nya kayaknya dibanding yang lain. next. Oke, lanjut. Manfaat. Nah, jadi untuk manfaat ini tadi untuk mendapatkan informasi dari dari kita kepada customer gitu, memberikan informasi. Kemudian adalah mempromosikan merek ya. Jadi merek itu penting ya saat misal dalam penyampaian terkait dengan produk kita gitu kan, gimana misalnya barang dengan merek dan barang yang nggak merek itu seperti tanpa identitas ya kak kayak gitu kan. Terus membantu berkomunikasi dengan konsumen. Secara nggak langsung kan kita memberikan apa yang dipertanyakan oleh konsumen oleh suatu katalog. Kemudian tadi menjadi bahan pertimbangan konsumen. Jadi ketika sangat rinci sekali terkait dengan produk yang kita jual, maka meningkatkan daya beli dari konsumen. Jadi itu Kak. Mungkin Kak Rahma ada tambahan mungkin untuk katalog apa sih Iya, yang iya. Kak Jadi Rahma. iya sih Don. Jadi sebenarnya katalog itu sebenarnya sangat membantu ya untuk pemasaran langsung atau direct marketing. Karena kan ketika misalnya ada sales yang datang langsung ke pelanggan atau ke calon klien, contohnya kayak misalnya ke showroom mobil gitu kan, selain salesnya menjelaskan untuk eh, kualifikasi mobil itu apa aja, dia juga pasti akan menyodorkan berupa katalog seperti itu kan. Atau misalnya tadi yang udah dijelasin kalau misalnya cewek-cewek mungkin dulu zamannya Oriflame. Nah, Oriflame itu kan ada katalognya juga kan yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap 3 bulan gitu. Jadi akan untuk para eh, penggunanya pasti akan terupdate melalui katalog yang diberikan oleh salesnya itu sendiri. Jadi memang benar sih mempromosikan merek, terus membantu juga untuk berkomunikasi dengan konsumen dan juga sebagai bahan pertimbangan konsumen juga untuk memilih produknya sih kayak gitu. Udah situ aja. Mungkin Oke, ada tambahan lain atau kita lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, ini Doni mau ngebahas apa nih? ini adalah contoh ya di mana kita bahas dari satu jurnal ya, di mana jurnal ini membahas tentang perancangan katalog untuk UMKM. Nah, jadi UMKM juga jadi target yang sebenarnya sangat dibutuhkan sekali ya Kak. Kan, karena kan mungkin mereka kekurangan terkait dengan bagaimana sih gitu kan strategi pemasaran. Nah, salah satunya menggunakan karena pada jurnal ini dibahas terkait dengan
pembuatan katalog ya. Tujuannya itu adalah mempromosikan produk yang ada di UMKM tersebut. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah menunjukkan bahwa konsumen itu memang lebih tertarik membeli produk setelah membaca katalog yang ditunjukkan dengan adanya penjualan. Jadi eh, tadi yang sudah dijelaskan ya bahwa manfaatnya itu adalah meningkatkan daya beli konsumen. Karena apa? Karena informasinya lengkap, kemudian eh, ada desain yang menarik kayak gitu kan. Jadi konsumen itu ada gambaran terkait dengan produk tersebut seperti apa dan bagaimana kayak gitu kan. Jadi sangat efektif sekali nih gitu kan katalog digunakan untuk meningkatkan penjualan. Itu sih Kak, kalau menurut. Oke, oke. Jadi memang sangat berpengaruh banget ya. Ya, Nah, kita lanjut. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan telemarketing, Don. ya, Jadi, meneruskan untuk pembahasan salah satu direct marketing itu ada namanya telemarketing. Jadi, telemarketing itu apa sih? Jadi, sebenarnya telemarketing itu adalah teknik pemasaran yang aktivitasnya itu memberikan sebuah informasi atau menawarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Nah, biasanya untuk penawaran produk ini dilakukan melalui telepon karena tele seperti itu ya. Lalu untuk profesinya sendiri sering disebut sebagai seorang telemarketer. Lalu kita lanjut di sini. Nah, di sini ada dua jenis telemarketing, Don. Ada outbound telemarketing dan ada inbound telemarketing. Bedanya tuh apa? Nah, ini nih menurut The Weaver di tahun 1997, kalau untuk telemarketing ini dilakukan melalui call center dengan melakukan panggilan ke pelanggan. Jadi dari agennya sendiri melakukan panggilan keluar dan di sini untuk bertujuan baik, yaitu misalnya sebagai contoh membuka akun baru, lalu pemasaran ulang, serta layanan pelanggan lainnya. Ini untuk outbound telemarketing. Jadi agennya telepon keluar atau telepon langsung ke customer-nya. Lalu inbound telemarketing. Nah, untuk inbound telemarketing ini adalah untuk pelanggan-pelanggan potensial atau biasanya kita sering mengenali dengan inbound call center. Jadi kalau misalnya suatu kita misalnya menggunakan suatu produk, lalu kita mengalami kendala untuk penggunaan produk ataupun jasa tersebut, ketika kita mengadu, kita bisa langsung menghubungi ke inbound call center-nya, seperti itu. Dan di sini biasanya untuk hal ini eh, karena berupa langsung dari customer menghubungi call center-nya, maka juga ada beberapa komponen-komponen untuk inbound call center itu apa aja nanti akan kita lihat lanjut. Dan biasanya di sini untuk meminta informasi produk atau jasa, memesan langsung. Lalu tadi yang diinformasikan juga pengaduan atau mengungkapkan keluhan atas produk yang ditawarkan. Nah, kita bahas sebelum bahas inbound, kita bahas outbound dulu. Jadi di sini untuk outbound telemarketing sendiri, di sini tadi sudah dijelaskan juga merupakan inisiatif untuk menarik perhatian pelanggan dengan cara kita menghubungi customer agar membeli produk ataupun menanyakan kondisi pelanggan yang menggunakan produk tersebut untuk meningkatkan penjualannya seperti itu. Sebagai contoh untuk outbound sendiri, untuk saat ini saya sebagai personal assistant care di Amarta. Jadi untuk fungsi tugasnya sendiri adalah PAC itu melakukan menghubungi para lender kami yang sudah teregistrasi pastinya, yang baik yang belum melakukan pendanaan ataupun yang sudah melakukan pendanaan. Nah, fungsinya kita membina hubungan baik dengan memberikan informasi terkait produk, lalu menanyakan juga apakah ada kendala atau tidak. Nah, diharapkan dengan adanya itikat baik dari seorang agent outbound kepada lender yang sudah menggunakan aplikasi Amartanya, lender tersebut melakukan pendanaan kembali dari promo-promo yang diberikan seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, untuk outbound telemarketing sendiri di sini ada dua jenis, ada cold calling, ada warm calling. Cold calling itu apa? Jadi untuk cold calling ini biasanya
kalau misalnya Doni sering terima telepon dari nomor-nomor tidak dikenal. Nah, padahal Doni sendiri bukan pengguna jasa atau pengguna produk dari produk itu, misalnya kayak penawaran kartu kredit. Nah, itu biasanya cold calling tuh. Nah, biasa itu kalau menurut kita tuh pasti ngeganggu banget kan. Doni pernah ngalamin hal seperti itu nggak, Don? Nah, Pernah ya. Terus responnya gimana, Don, ketika mendapat hal seperti itu? langsung tutup. Langsung tutup ya. Ya, emang memang benar, Don. Jadi memang untuk sukses rate-nya sendiri untuk yang cold calling ini lebih rendah. Eh, jadi memang berbeda halnya dengan yang warm calling. Nah, warm calling ini di sini adalah di mana si customer itu sudah ada rencana untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, biasanya ini sering disebut dengan lead. Jadi, si customer itu sudah mulai baca-baca, lalu sebenarnya sudah tahu untuk produk tersebut, tapi memang belum ada untuk proses tindak lanjut yang lagi, misalnya pembelian atau penggunaan jasa di aplikasinya itu sendiri. Penggunaan kalau di Amarta dia biasanya baru registrasi, tapi belum melakukan pendanaan. Nah, ini yang harus kita maintain. Ditanyain apakah ada kendala untuk penggunaan aplikasinya, atau memang ada hal yang belum jelas. Nah, nanti dari keluhan-keluhan atau dari feedback-feedback yang diterima, kita akan bantu mereka untuk agar bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yang pastinya akan membeli suatu produk atau menggunakan jasa dari perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Lalu kita lanjut. Nah, ini proses lead. Tadi lead sudah dijelasin. Jadi lead itu adalah seseorang yang sebenarnya sudah tertarik dengan eh, produk kita. Nah, berbeda dengan halnya yang tadi yang cold calling, kita nelpon itu belum jadi lead. Nah, tapi untuk tahapannya sendiri, untuk prosesnya sendiri, di sini pertama kita harus menentukan target customer. Kalau misalnya untuk yang cold calling tadi tuh harus menentukan target siapa yang mau akan ditelepon, siapa yang akan mau dihubungi. Nah, biasanya ini memang success rate-nya rendah sekali. Lalu ketika sudah mendapatkan potensial customer dari yang sudah ditargetkan, maka si seorang agent ini akan menawarkan berupa produk dan layanannya. Nah, diharapkan dengan memberikan produk dan layanannya ini akan si customer ini akan menjadi mohon maaf, lead ini kan berarti kan belum menggunakan produk atau jasa ya. Jadi lead ini akan menjadi pengguna jasa atau pengguna produk itu sendiri seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, untuk indikator telemarketer tuh apa aja? Pertama, di sini ketepatan waktu menelpon. Jadi kita juga harus tahu situasi dan kondisi ya, waktu yang tepat untuk menelpon kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa, kira-kira orang bisa mengangkatnya di sekitar jam berapa. Lalu kesopanan dalam etika berbicara di telepon, lalu intonasi suara itu sangat penting karena pada dasarnya yang namanya telemarketing kita kan tidak bertatap muka kan, tidak bertatap muka, jadi kita mengandalkan dari intonasi suara kita. Jadi kalau yang untuk teman-teman yang pernah ada di customer service ataupun pernah jadi agent, nah itu ada yang namanya smiling voice. Ya, jadi kita kalau misalnya berbicara harus dengan tersenyum. Karena ada perbedaan antara berbicara dengan tidak tersenyum ataupun dengan tersenyum seperti itu. Lalu keramahan, nah keramahan juga di sini sangat penting diperlukan oleh seorang telemarketer karena memang kan untuk hal ini kita memotong waktu ya, mengganggu istilahnya untuk seorang customer kita telepon berarti kan kita eh, mengganggu waktu mereka. Nah, ini kita juga harus bersikap ramah. Dan kalau misalnya seorang customer itu dia nggak bisa angkat telepon, ya kita nggak bisa nggak atau bilang sedang meeting ya kita nggak bisa maksain untuk terus melanjutkan pemberian informasinya. Mungkin kita bisa tanyakan kapan lagi bisa telepon waktunya seperti itu. Lalu untuk kelengkapan informasi yang dijelaskan juga seperti itu. Nah, tadi untuk outbound, sekarang lanjut ke inbound telemarketing. Nah, untuk pengertiannya tuh apa untuk inbound telemarketing?
Jadi di sini untuk inbound telemarketing sendiri yaitu kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pesanan dan menerima informasi dari pelanggan baru atau pelanggan potensial maupun pelanggan yang telah ada atau pelanggan lama. Nah, Doni sendiri punya pengalaman nggak misalnya nelpon ke call center? Nah, dari pengalaman itu biasanya ada pengalaman baik atau pengalaman buruk. Mungkin bisa di-share, Don? Mungkin terkait apa ya? Pernah sih Kak sekali atau dua kali gitu ya, misalnya terkait dengan pertanyaan, misalnya itu ganti nomor HP ya gitu kan, Oke, berarti ke salah satu provider ya? ya provider, dan ya mereka memberikan solusi sih terkait dengan apa yang menjadi masalah. Jadi sangat membantu Oke, jika memang berarti kita membutuhkan untuk mendapatkan suatu solusi. iya benar Don. Karena memang kita menghubungi call center karena memang kita ada keluhan ataupun ada kendala. Nah, dan pastinya dari keluhan dan kendala itu ya kita memang untuk solusinya harus cepat terselesaikan. Nah, itu juga salah satu indikator untuk seorang agent bagaimana menyelesaikan untuk permasalahannya itu sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi jadi kita dijelasin juga untuk inbound call center itu meliputi apa aja. Pertama, di sini untuk answering services, yaitu menerima keluhan pelayanan, answer, menerima. Lalu order taking, biasanya di sini kalau untuk seller-seller kayak penjual-penjual, nah ada yang mau beli pizza, nah, ini bisa juga menghubungi call center ini. Lalu customer care service, tadi Doni bilang, untuk yang provider, itu salah satu customer care service juga. Lalu ada help desk support. Help desk support ini biasanya seorang customer ataupun seorang nasabah, biasanya banyak perbankan seperti Halo BCA, kita bisa menelpon ke call center itu untuk minta dibantu oleh HDO-nya atau help desk officer-nya. Lalu juga ada direct response call center. Nah, biasanya ini untuk kayak pemadam kebakaran, polisi, seperti itu. Lalu ada appointment scheduling. Nah, appointment scheduling ini biasanya kayak misalnya janji ketemu dokter rumah sakit. Nah, itu salah satu bentuk dari inbound call center sendiri. Lalu kita lanjut. Nah, untuk lanjut di sini KPA atau Key Performance Indicator untuk call center itu sendiri itu apa aja? Yang pertama di sini ada average handle time. Average handle time itu apa? Yaitu di sini menunjukkan waktu rata-rata dari CS menerima telepon sampai dengan CS menutup teleponnya atau jadi terlihat waktu rata-ratanya. Lalu abandon rate. Abandon rate itu adalah presentasi penelpon menutup panggilan sebelum agent menjawab. Jadi ketika misalnya contohnya Doni menelpon provider, kan di situ ada beberapa nada sambung tuh ya, ada beberapa Ya. nada sambung sampai dengan si customer service itu menjawab. Nah itu kalau misalnya customer service-nya tidak menjawab, nah itu akan menjadi abandon rate seperti itu. Lalu average wait time ini waktu tunggu, rata-rata waktu tunggu. Lalu ada SLA juga. SLA ini menjawab panggilan dengan waktu tertentu. Lalu ada average first time response time. Di sini adalah waktu respon pertama panggilan tidak boleh menunggu. Lalu juga ada longest wait time. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penelpon sampai terhubung. Seperti itu. Jadi kalau tadi abandon rate itu si customer-nya belum sampai terhubung dengan customer service, tapi kalau untuk yang longest wait time itu berapa lama sih customer menunggu sampai diangkat sama customer service-nya. Lalu etika menelpon, nah etika menelpon ini dengan menyapa, berbicara dengan jelas, lalu memberikan informasi yang tepat seperti itu. Lalu tingkat pengetahuan profesional dan profesionalisme agent sendiri,
Jadi di sini pastinya harus produk knowledge-nya harus tahu, harus jelas, karena memang untuk informasi yang dibutuhkan oleh customer sendiri pasti adalah terkait dengan informasi produk itu sendiri ataupun terkait dengan kendala yang ditanyakan. Nah, ini adalah customer satisfaction. Nah, kalau semuanya di sini sudah baik dari average handle time-nya, abandon rate-nya, semuanya. Nah, pasti untuk customer sendiri akan merasa puas. Nah, puas atau tidak puasnya ini berdasarkan dari pelayanan yang diberikannya. Lalu yang terakhir itu ada occupancy rate, itu adalah total waktu saat online. Jadi terlihat untuk beban kerja si agent itu berapa lama untuk menghandle eh, telepon yang masuk atau telepon yang keluar. Oke, kita lanjut. Nah, kalau untuk di Amarta sendiri, kita ada beberapa pelayanan. Di sini untuk CX itu untuk yang inbound call center. Inbound call center sendiri di sini berarti para lender ketika ada kendala ataupun ada eh, permasalahan atau memang ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi ke inbound call center. Lalu untuk PAC sendiri di tempat saya itu merupakan outbound call. Jadi kita yang menghubungi lender yang sudah terregistrasi ya. Jadi di sini termasuk warm calling bukan cold calling. Jadi kita menanyakan untuk apakah ada kendala, lalu memberikan informasi terkait produk yang saat ini sedang berlangsung ataupun promo yang sedang berlangsung. Nah, diharapkan dari pemberian informasi yang diberikan ini, lender tersebut akan melakukan pendanaannya seperti itu. Lalu kita juga menyediakan layanan untuk mitra, ibu mitra kami. Jadi ketika mereka nanti mengalami terkendala, bisa langsung menghubungi dengan ke bagian PST. Seperti itu aja sih, Don. Nah, mungkin sudah selesai penjelasan dari saya. Tadi Pantun, Doni, gimana? pantun. Pantun. Oke, pantun. Ya. Nah, oke deh. Pantunnya adalah eh, pantun penutup, buka puasa, makan-makan. Mari kita belajar direct marketing. Jangan bosan-bosan, bertemu Rahmah dan Doni. Kayaknya sih udah itu aja sih, Don. Doni ada tambahan nggak? Udah cukup. Udah ya, nggak ada tambahan. Ya udah, kalau misalnya sebelumnya mungkin mohon maaf untuk pemaparan materi yang kita berikan. Kalau memang ada kesalahan, mungkin nanti bisa langsung diinformasikan ke forum saja seperti itu. Dan nanti untuk kuisnya akan di-share juga. Jadi selamat mengerjakan kuis teman-teman ya. Udah itu aja. Selamat beraktivitas kembali, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai sore nanti kita berbuka puasa dengan makanan yang apa, Don? Baik. Yang baik. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya.